Halo warga pecinta KDM. Bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Kenapa ini terjadi? Baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana Kang Deddy Mulyadi diduga mengabaikan operasional Masjid Raya Bandung, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak netizen yang mengatakan bahwa KDM itu tidak memperhatikan dana operasional Masjid Raya Bandung? Bagaimana dengan Masjid Al-Jabar? Apakah itu tanggung jawab daripada Kang Deddy Mulyadi? Kemudian, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu seolah-olah mengabaikan Masjid Raya Bandung ini? Apa alasannya? Apakah karena Masjid Raya Bandung ini sudah beroperasi dengan sendirinya? Apakah sudah diwakafkan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau saya perhatikan di media sosial itu ada simpang siur ya. Dan sekarang ini Kang Deddy Mulyadi itu lagi dikritik oleh para netizen-netizen. Karena apa? Karena akhir tahun. Jadi dinilai anggaran-anggaran yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu tidak masuk akal, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah KDM ini mengabaikan Masjid Raya Bandung ini? Berdasarkan keterangan daripada KDM baru-baru ini, Masjid Raya Bandung ini sudah diwakafkan bagi yang punya tanah. Jadi itu artinya tidak ada lagi kewajiban provinsi, tidak ada lagi kewajiban daripada KDM untuk membiayai biaya operasional. Karena apa? Karena Masjid Raya Bandung ini masjid yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena parkirnya sangat luas ya, kemudian eh, dana operasionalnya juga sudah autopilot ya, sudah bisa berdiri sendiri ya, sehingga tidak perlu membebani yang namanya dana APBD, tidak perlu dibiayai oleh Pak KDM. Kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Najil Wakaf. Kemudian banyak tuh netizen yang mengatakan, KDM itu nggak peduli dengan yang namanya rumah ibadah, nggak peduli dengan yang namanya yang berbau keagamaan, nggak peduli dengan yang namanya pesantren, nggak peduli dengan yang namanya dana hibah. Bukan nggak peduli, guys ya. Kalau saya perhatikan KDM ini lebih fokus terhadap kepentingan masyarakat yang paling urgent. Apa sih kepentingan daripada warga Jawa Barat yang paling urgent? Yang pertama itu infrastruktur ya. Lihat tuh jalan-jalan di Jawa Barat. Mulus kayak pantat bayi, ya kan? Kemudian terang benderang seperti di siang hari, dikasih lampu PJU ya, lampu penerangan jalan umumnya. Kemudian ya pendidikan ke barat militer ya. Kemudian ada banyak ya keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh KDM ketika dia jadi gubernur ya. Tapi kan baru setahun, guys. Jangan terlalu dikomplain ya. Kalau kita bandingkan dengan Pak RK, mohon maaf ya, saya tidak mendukung Pak KDM di sini ya. Kalau saya perhatikan itu ya, Pak KDM ini jauh-jauh lebih efisien ya, jauh lebih bagus ya kebijakannya daripada Pak RK. Bukan berarti saya membenci Pak RK ya, tapi setahun masa pemerintahan KDM itu sudah bisa dibandingkan dengan kepemimpinan Pak RK 5 tahun. Ya, kalau saya perhatikan seperti itu, guys ya. Bukan KDM ini nggak peduli dengan agama. Banyak tuh ya ada stereotip yang mengatakan bahwa KDM ini nggak peduli dengan agama, KDM ini orang yang musyrik gitu ya, orang yang sudah wiwitan dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan tuh enggak, guys ya. Dia orang yang sangat rajin sholat ya, orang yang sangat rajin ibadah, orang yang sangat rajin puasa. Tapi Kang Deddy Mulyadi tidak pernah ria ibadahnya, tidak pernah menunjukkan ibadahnya. Menurut keyakinan saya, KDM ini punya perspektif lain tentang ibadah. Menurut keyakinan saya itu KDM ini berpikir bahwa ibadah itu adalah berbakti kepada masyarakat, berbuat baik. Misalnya ya, ada orang yang kesusahan, misalnya rumahnya rubuh ya, bocor ya, kemudian ada orang sakit ya, kemudian orang yang tidak punya duit berobat di rumah sakit, dibiayai oleh Pak KDM. Dan menurut saya pribadi sangat-sangat luar biasa. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwa KDM ini cocok jadi presiden di seluruh Indonesia. Kenapa? Kalau KDM ini jadi presiden, maka peraturannya akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
seluruh provinsi-provinsi akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh KDM ini. Jadi Pak KDM ini pemimpin yang sangat luar biasa, pemimpin yang sangat jarang sekali, tidak biasa gitu ya. Hanya 100 tahun sekali pemimpin lahir seperti KDM. Tidak pernah kita menemukan pemimpin seperti KDM ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dia dulu orang yang sangat miskin sekali. Bahkan orang tuanya mati kelaparan, ibunya mati kelaparan. Jadi sebenarnya dia sekarang ini jadi politisi itu karena apa? Karena pengaruh berbakti kepada orang tuanya. Dia berjanji kepada orang tuanya, kepada ibundanya, kepada Bu Karsiti akan membantu orang-orang Jawa Barat yang kekurangan, orang Jawa Barat yang kesusahan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa bertahan di dunia politik. Bukan politik sebenarnya tujuan daripada KDM, bukan jabatan, tapi berbakti kepada orang tuanya, berjanji kepada orang tuanya supaya memberikan kehidupan yang lebih baik pada warga Jawa Barat. Jadi kalau Anda itu warga Jawa Barat, maka Anda berbahagia. Karena apa? Karena Anda punya pemimpin sebagus Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini harus kita lindungi sebagai pecinta KDM. Kita harus merapatkan barisan ya. Kita harus mendukung kebijakan KDM. Ya, kalau Anda suka dengan KDM, kalau Anda cinta dengan KDM, maka silakan subscribe channel ini. Silakan subrek channel ini supaya apa? Supaya kita sama-sama mendukung yang satu visi, yang satu misi, mendukung KDM untuk pencalonan tahun 2029. Jadi nanti tahun 2029 saya akan menggalang dana ya. Mudah-mudahan nanti ya channel ini berkembang, ada sampai ratusan ribu subscribernya, saya akan menggalang dana untuk apa? Untuk pencalonan KDM. Kenapa harus menggalang dana? Apa alasannya? Alasannya itu supaya KDM itu tidak bergantung pada oligarki. Nah, biasanya presiden di Indonesia itu ya, kenapa mereka bergantung sama oligarki? Karena dana kampanye yang sangat tinggi sekali ya. Nah, ketika dana kampanye sangat tinggi sekali, maka mereka biasanya menggunakan tangan-tangan atau perpanjangan tangan daripada oligarki. Oligarki lah yang mendanai dana kampanye mereka. Sehingga ketika dia menjabat, maka dia tunduk pada oligarki. Dan itu yang kita putus ya di channel ini. Saya sebagai pecinta KDM, ya, nanti kalau dia mencalonkan diri tahun 2009, saya akan menggalang dana, menggalang donasi untuk dana kampanye. Secara ikhlas, saya tidak mengharapkan jabatan ya. Karena Kang Deddy Mulyadi dari dulu mengatakan, kalau dekat dengan saya, kalau bekerja sama dengan saya, jangan pernah mengharapkan yang namanya jabatan. Jadi orang-orang terdekat KDM itu ya, kemudian orang-orang yang membantu KDM itu ya, tim sukses dan sebagainya, tim inti, tidak boleh mengharapkan jabatan. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi ini tidak mengenal istilah balas budi. Jadi politik balas budi lah sebenarnya yang menghancurkan negara kita tanpa kita sadari. Kenapa? Kalau kita mengharapkan balas budi, maka akan ada bagi-bagi jabatan. Kenapa terjadi bagi-bagi jabatan? Apa alasannya? Alasannya yang paling masuk akal itu untuk balas budi, supaya yang lain itu dapat kue gitu ya, dapat jatah. Sama seperti kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini. Kalau saya perhatikan sekarang kabinet Pak Prabowo itu sangat gemuk sekali. Kenapa bisa gemuk? Apa alasannya? Karena Pak Prabowo itu pertemanannya luas. Ya, dia nggak enakan kalau nggak ngasih jatah menteri ke partai teman-temannya gitu ya. Makanya Pak Prabowo mengatakan, ya menurut keyakinan saya Pak Prabowo ini mengatakan ke Pak Surya Paloh, Mas Rauni secara tidak sengaja mengatakan ya, ember dia sama Mas Panji. Dia mengatakan, berapapun menteri yang dibutuhkan oleh Nasdem, maka Pak Prabowo akan memberikan yang namanya jatah menteri. Jadi ini politik balas budi, guys. Politik balas budi. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, guys ya. Kita harus berpikir rasional ya. Kita harus mendukung KDM ini tanpa KDM ini bergantung pada oligarki. Kalau pencalonan presiden kampanyenya itu butuh biaya yang sangat tinggi ya, yang sangat gede sekali, maka kita sebagai pecinta KDM lah yang harus berdonasi ya. Sebenarnya harusnya seperti itu, guys ya, biar pemimpin itu jangan korupsi. Banyak pemimpin korupsi itu karena apa? Karena biaya kampanye yang sangat mahal ya, untuk menutupi biaya kampanye ya. Di Indonesia seperti itu, guys ya. Kalau ada seorang pejabat itu ya mencalonkan diri dari partai tertentu ya, kemudian biasanya ada mahar, guys. Ini sangat-sangat
tidak sehat sekali ya bagi pembangunan bangsa kita. Kalau ada pejabat misalnya nih dia punya utang miliaran masuk, eee jadi pejabat, maka dia tidak akan fokus guys, nggak akan fokus untuk menjabat. Itu secara logis ya. Kemudian bagaimana dengan Masjid Al-Jabar ini? Masjid Al-Jabar yang ditangani oleh Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya masih ditangani oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi biayanya itu nggak semahal dulu ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa sih ya untuk perawatan rumah ibadah seperti Al-Jabar yang tidak terlalu difungsikan itu ya, hanya tempat selfie-selfie bukan, penuh ya. Orang sholat di sana nggak penuh ya karena, tempat-tempat selfie-selfie itu kan peninggalan daripada RK ya. RK membangun Masjid Al-Jabar itu supaya namanya diingat, itu menurut keyakinan saya. Supaya nama RK itu besar gitu ya, supaya diingat terus maka diciptakanlah Masjid Al-Jabar ya. Tapi menurut saya pribadi ya, kita itu bukan kekurangan masjid guys. Kita tuh nggak kekurangan masjid, kita kekurangan masyarakat yang berkesadaran. Harusnya kita harus berkesadaran ya, kita harus mendukung kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi, kita harus mendukung KDM ya, yang baik-baik tapi ya bukan yang buruk-buruk. Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan kebijakan daripada KDM ini sangat bagus sekali guys ya, sangat-sangat luar biasa. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam rasional.